Dokter, dari sekian banyak nih penyakit yang berbahaya ya Pak ya, memang ada beberapa yang diambil sebagai momentum dan diperingati, ditetapkan harinya untuk memperingati. Nah lalu ada apa dengan si ginjal ya, sehingga dia juga diperingati, ditetapkan harinya gitu, apa yang melatar belakangi dan apa yang menjadi sebuah pertimbangan seperti itu Pak? Silahkan Pak Dokter. Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya menyapa dulu untuk seluruh pendengar setia Tuntung Pandang dimanapun Anda berada. Selamat pagi. Jadi kita memperingati hari ini dalam rangka Hari Ginjal Sedunia. Ya, Hari Ginjal Sedunia itu jatuh setiap minggu kedua Maret. Ya, jadi sekarang jatuhnya pas hari Kamis tanggal 10 Maret 2022. Jadi tema untuk peringatan Hari Ginjal kita tahun ini adalah dalam itu tema yang internasional, Bridge the Knowledge Gap for Better Kidney Care. Kalau kita artikan secara harfiah, menjembatani kesenjangan pengetahuan untuk kesehatan ginjal yang lebih baik ya. Jadi untuk apa kita peringati Hari Ginjal? Jadi tujuan yang utama adalah yang pertama, kita ingin meningkatkan kewaspadaan masyarakat tentang pentingnya kesehatan ginjal. Iya. Ya, tentu untuk menurunkan penyakit ginjal kronis dan menurunkan dampak kesehatan. Dan yang kedua, tentu kita di sini ditekankan pentingnya meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan khususnya di bidang penyakit ginjal kronis. Ya, di sini ditekankan mengenai pentingnya literasi kesehatan. Mungkin istilah baru Bu ya. Iya. Jadi begini, kenapa itu ditekankan? Literasi kesehatan itu maksudnya adalah kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi khususnya berkaitan dengan penyakit ginjal kronis ya. Mengakses, kemudian paham enggak dia, memahami dan menggunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kenapa itu penting sekarang? Ya, karena ternyata di berbagai belahan dunia itu menjadi masalah, Bu. Ya, menjadi masalah karena ternyata literasi kesehatan yang tidak baik ya, itu malah meningkatkan penyakit ginjal kronis dan menurunkan kualitas hidup pasien ginjal kronis. Sehingga salah salah pola hidup gitu ya. Betul. Dan yang kedua adalah kita harapkan dengan pada Serandiadu kali ini dengan literasi kesehatan yang benar, kita harapkan masyarakat ikut berperan aktif dalam menjaga kesehatannya sendiri dan mencegah penyakit ginjal itu sendiri. Jadi kalau di sini tekankan bahwa kalau literasi kesehatannya itu buruk atau salah, maka itu akan menyebabkan adanya misinformasi. Ya. Jadi banyak sekali misinformasi yang kita temukan di masyarakat. Contoh yang paling sering, gitu ya. Yang pertama, pasien jangan minum obat hipertensi, nanti ginjal rusak. Minum obat bila sakit aja dulu, kalau kada dosa. Terus yang kedua, yang sering kita temukan di UGD ataupun di ruang hemodialisis atau ruang cuci darah, keluarga atau pasien takut, jangan cuci darah, nanti umur pendek, nanti ketergantungan mesin. Ya. Apa akibatnya? Jadi yang pertama untuk hipertensi, jadi itu luar biasa. Ya. Banyak masyarakat yang tidak paham kalau hipertensi adalah harus minum obat seumur hidup. Ya. Paling penting sekali untuk menjaga tekanan darah itu di bawah 140/80. Karena apa? Dengan tekanan darah terjaga, tidak hanya penyakit ginjal kronis bisa diturunkan, komplikasi yang lain, stroke, sakit jantung itu bisa juga dicegah. Ya. Terus yang kedua yang sering kita hadapi di unit cuci darah atau hemodialisis, pasien itu takut, keluarganya takut untuk cuci darah karena banyaknya hoax yang beredar. Iya betul. Apa yang terjadi akhirnya? Pasien yang seharusnya kita obati dengan terapi emergensi untuk cuci darah segera, akhirnya dibawa pulang oleh pasien dan keluarga, ya akhirnya pasien meninggal di rumah. Nah itu tentu di kesempatan yang baik ini kita ingin memberikan berbagi informasi, meluruskan begitu ya Pak Dokter. Jadi, mengenai khususnya penyakit ginjal kronis. Apa sih itu penyakit ginjal kronis? Apa penyebabnya? Terus yang penting, kalau kena penyakit ginjal kronis, apa yang harus pasien dan keluarga lakukan? Iya. Bagaimana cara mencegah, bagaimana mengatur pola makan, bagaimana dia nanti beraktivitas fisik dan sebagainya. Itu yang membantu ya di dalam penyembuhannya. Jadi, obat tetap gitu ya, tapi perilaku juga harus dilakukan. Oke. Lalu Pak Dokter, ini kan ada ginjal kronis.
ada ginjal biasa kah gitu ya. Jadi ini apa nih yang membedakan antara keduanya itu? Ya, jadi gini. Pertama kita pahami dulu apa sih itu penyakit ginjal kronis. Yep. Ya, jadi yang disebut penyakit ginjal kronis apabila terjadi abnormalitas dalam hal fungsi dan struktur ginjal yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Nah, itu dan berimplikasi pada kesehatan. Kalau belum 3 bulan kita sebut dengan gagal ginjal akut. Kalau lebih 3 bulan baru kronis. Nah, bagaimana kita tahu kalau fungsi ginjal, struktur ginjal ini rusak? Nah, kalau fungsi ginjal kita tahu dari pemeriksaan darah ataupun urin. Darah biasanya kalau pasien berobat ke rumah sakit, kita cek namanya kadar kreatinin ya. Dari sana bisa kita hitung berapa fungsi ginjal pasien. Jadi kita lihat pasiennya jenis kelaminnya, berat badan, nanti dapat fungsi ginjal dalam satuan mili per kilogram berat badan per 1,73 meter persegi. Ya, jadi kita katakan fungsi ginjal itu normal di atas 60 mili ya. Atau orang awam biasanya di atas 60% seperti bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tahu struktur ginjal normal apa enggak? Nah, itu biasanya kalau pasien kontrol ke poli penyakit dalam, kita lakukan pemeriksaan penunjang namanya. Jadi kita sudah ada USG, pemeriksaan rongsen. Nanti biasanya di USG kita dapat oh ternyata ada batu, oh ternyata ada pembengkakan di ginjal. Nah, itu kalau ketemu seperti itu, pasien sudah kita bilang kalau dia lebih dari 3 bulan kita sebut dengan penyakit ginjal kronis. Dan yang kedua adalah penyakit ginjal kronis itu ada stadiumnya, ya. Stadium 1 kayak kanker juga. Betul, gitu ya dokter. Jadi stadium 1 sampai 5, ya. Itu berdasarkan tadi kita cek berapa sih fungsi ginjalnya. Di stadium 1 sampai 5. Nah, yang jadi masalah adalah kita jarang menemukan pasien itu datang ke rumah sakit di stadium 1 atau 4. Begitu. Rata-rata dia datang ke UGD di stadium 5. Wow. Jadi sudah parah. Sudah parah jadi. Karena baru merasa ya. Betul. Mungkin betul. ya, kasihkan kerja. Betul. Kenapa? Karena kalau gagal ginjal di stadium awal 1 sampai 4 tuh sering pasien tidak ada gejala. Itu jadi gejala akan muncul kalau fungsi ginjal sudah mengalami penurunan derajat sedang atau berat. Karena baru merasa dong. Baru, biasanya begitu ya. Kalau dia sudah merasa sesak, sudah tidak mau makan, mual muntah, baru dia datang ke fasilitas kesehatan. Itu tentu kalau datang seperti itu sudah datang dalam kondisi yang terlambat. Dan yang kedua, pendengar Tung Pandang perlu dipahami bahwa bagaimana kondisi penyakit ginjal kronis di Indonesia dan di tanah laut khususnya. Jadi luar biasa, ternyata penyakit ginjal kronis itu 1 dari 10 orang di dunia menderita gagal ginjal. Ya. Dan parahnya lagi seperti tadi, 9 dari 10 gitu betul. Ya. 9 dari 10 orang yang gagal ginjal ternyata dia tidak tahu kalau dia itu gagal ginjal. Karena itu tadi kalau di awal nggak ada keluhan. Betul. Kalau di Indonesia prevalensinya sekitar 12,5%, ya. Dan itu luar biasa beban kesehatannya. Jadi kalau di data dari BPJS tahun 2020 ternyata biaya untuk pasien-pasien yang cuci darah itu mencapai 2,3 triliun. Wow. Itu nomor 4 setelah jantung, stroke dan kanker. Itu tentu akan menjadi beban ya. Dan yang mengejutkan lagi ternyata hal yang menakutkan juga nih dokter. Kalau kita lihat usia. Kalau kita lihat usia pasien gagal ginjal itu usia berapa? Ternyata mayoritas adalah usia produktif. Umur 35 sampai 45 tahun. Iya, soalnya saya sudah lewat produktif Pak dokter. Apalagi yang tidak produktif, Bu. Sudah lewat. Kamu nakutin aja. Jadi tegang nih dokter, saya takut jadinya. Iya. Itu akibatnya. Jadi usia-usia segitu, apalagi kalau pasien itu kepala rumah tangga, itu beban yang luar biasa. Betul sekali. Bagi pasien. Apa tuh hubungannya Pak? Ekonomi nih mungkin ya. Karena dia harusnya kan dia bekerja lebih produktif harusnya. Ya. Jadi kalau dia harus bolak-balik seminggu 2 kali ke ruang cuci darah, itu tentu kadang itu menjadi masalah buat pasien. Kadang pasien itu menawar, Pak dokter saya minta cuci darah seminggu sekali saja, haur begawi di rumah. Padahal seharusnya memang cuci darah minimal 2 kali. Soalnya kalau ada turun dipotong Pak dokter. Betul. Iya. Jadi penting sekali yang namanya cek rutin kesehatan. Iya. Jadi jangan sampai bergejala baru sudah bisa, sudah parah. Memang ini agak sulit nih Bu ya. Iya, itu dia tuh Pak dokter, saya mau tanya ini.
kalau misalnya ini kita jadi takut-takut banget gitu ya. Mungkin pendengar Udah pernah cek rutin ginjal gitu. Iya, pendengar radio Tuntung Pandang juga ya berpendapat sama dengan kita gitu ya. Ternyata penyakit ini sangat menakutkan karena tidak diketahui di awal-awalnya seperti itu. Nah, lalu kalau kita misalnya ingin tahu di awal gitu dokter, ini apa yang harus kita lakukan nih? Kan nanti diketawakan Pak Dokter kan tuh datang-datang, kan ginjal ulun, nah kan jadi susah itu. Jadi pertama untuk penyakit ginjal kronis tentu kita harus tahu faktor risikonya apa, penyebabnya apa. Ya. Sebetulnya kalau kita cermati penyebab ataupun faktor risiko penyakit ginjal kronis itu bisa dicegah dan diobati. Ya, kalau kita lihat data dari seluruh dunia ataupun di Indonesia, ternyata penyebab terbanyak penyakit ginjal kronis adalah diabetes dan hipertensi. Oh, lepas. Itu ya. Saya lepas. Diabetes dan hipertensi ya, itu yang terbanyak ya. Di samping penyebab yang lain bisa ada juga karena penyakit ginjal polikistik, radang ginjal, tumor ataupun nefropati obstruktif maupun penyebab-penyebab lain yang belum diketahui. Ya. Terus bagaimana data di kita di tanah laut, khususnya di ruang cuci darah di Rumah Sakit Haji Bujasin. Saat ini kita punya 25 pasien yang rutin cuci darah. Ya. Dari 25 itu, kalau kita lihat ternyata 12-nya adalah karena hipertensi yang tidak terkontrol. Luar biasa. Jadi 48%-nya itu karena hipertensi yang tidak terkontrol. Nomor 2, 10 sisanya pasien itu adalah diabetes. Diabetes yang tidak terkontrol. Ya. Itu saja karena penyakit polikistik dan penyakit radang ginjal. Ya, jadi kalau kita tahu ternyata penyakit ginjal kronis itu adalah penyebab utamanya hipertensi dan diabetes tadi. Jadi pada warga tanah laut, jadi kalau bagaimana caranya mencegah supaya kada kena penyakit ginjal kronis atau supaya diketahui sedini mungkin gitu. Betul. Jadi pertama untuk orang sehat tentu kita tetap terapkan pola hidup sehat. Dia ada istilahnya cerdik. Cerdik itu yang pertama ceklah kesehatan secara berkala. Pada orang sehat dianjurkan cek berkala setahun sekali. Gitu. Jadi kalau mau gampang setiap ulang tahun check up. Jadi lewat dong saya. Gak usah tip lilin, gak usah aja. Mendingan cek kesehatan. Iya betul. Itu kita harapkan pada orang sehat. Pada orang yang sudah punya faktor risiko. Jadi faktor risiko apa? Jadi kalau dari penelitian ternyata faktor risiko paling banyak yang ditemukan untuk penyakit ginjal kronis di Indonesia adalah hipertensi, diabetes, gemuk, obesitas dan merokok. Jadi para pendengar kalau punya faktor risiko di atas, kegemukan, sudah ada diabetes, sudah ada hipertensi, segera harus untuk yang pertama adalah selalu kontrol dan minum obat secara teratur. Saya tekankan lagi itu secara teratur ya. Jadi banyak mispersepsi tadi. Betul. Masyarakat takut kalau minum obat terus ginjalnya rusak. Iya betul. Padahal yang betul adalah misalnya hipertensi. Obat kenapa harus diminum? Tekanan darah harus di bawah 140/80 dan obat harus diminum seumur hidup. Ya. Meskipun sudah turun gitu dokter? Betul. Jadi itu harus diminum karena apa? Begitu tensi lebih dari 140, tidak hanya ginjal yang rusak, organ yang lain juga, jantung, stroke itu sering ditemukan. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalau pasien-pasien sudah ini datang ke rumah sakit nih, diperiksa fungsi ginjal, oh ternyata ibu sudah gagal ginjal, bapak sudah gagal ginjal stadium 1 atau stadium 2. Nah kalau seperti itu kita punya banyak waktu. Kita obati dengan obat-obatan, terapi penyakit dasarnya. Kalau dia punya hipertensi, kita obati hipertensinya. Kalau punya kita diabetes pasiennya, kita obati diabetesnya, supaya pasiennya tidak jatuh ke stadium 4 atau stadium 5. Jadi kalau pasien-pasien yang rutin, banyak juga pasien-pasien kita yang rutin berobat. Dengan adanya fasilitas BPJS itu sangat membantu warga untuk berobat rutin. Ya. Sangat kita rasakan. Nah, cuman kendala kemarin adalah pada saat pandemi 2 tahun terakhir, banyak ternyata masyarakat kita yang tidak kontrol ke rumah sakit. Itu jadi luar biasa. Sekarang kita menemukan banyak sekali pasien-pasien yang datang ke UGD kita dengan komplikasi hipertensi dan diabetes, khususnya gagal ginjal kronis yang memerlukan terapi cuci darah segera. Dan perlu kami informasikan bahwa saat ini ruangan cuci darah kami sudah penuh, sudah overload. Daftar pasien sudah 20 yang menunggu untuk karena kami mesin masih terbatas, kami belum sanggup melayani seluruh masyarakat tanah laut.
Jadi cek kesehatan ini penting sekali, Bu ya. Iya, penting. Dan kita jangan tekankan mungkin dokter ya ini. bahwa sering minum obat itu bukan merusak ginjal. Betul. Iya, iya, itu masyarakat ini sangat beredar. mitos ya dokter ini ya. yang sangat beredar dari mitos. masyarakat ya. Nanti kalau tensinya naik baru minum gitu ya. Kalau sudah turun rasa stabil-stabil aja nggak usah gitu. Iya, nanti. Dan mungkin saya ingin tahu lebih dalam nih dok ya. Berhubungan dengan spesialisnya iya, ya. kesempatan. Iya, Kalau di rumah jadi bagi sakit kan masyarakat bayar. kita silakan untuk telepon ya silakan. Apa hubungannya dok dengan hipertensi, diabetes mengganggu kesehatan ginjal itu dok? Apa ya mungkin secara di dalam tubuh itu bagaimana? Benang merahnya itu di mana gitu ya? Bukan apa? Kan begini, jadi kalau kita lihat orang normal dulu. Kita orang normal, kita sebetulnya sudah dianugerahkan ginjal yang luar biasa. Kita punya 2 ginjal, masing-masing ginjal tuh kita punya namanya 1 juta nefron, 1 juta nefron. Seiring bertambahnya waktu, maka jumlah nefron itu akan berkurang. Pada pasien-pasien dengan hipertensi, pasien diabetes yang tidak terkontrol, itu akan menyebabkan komplikasi. Kalau hipertensi misalnya ada nefrosklerosis hipertensi. Jadi setiap hari sel-sel nefronnya itu akan mati. Itu. Kalau tensi lebih dari 140. Begitu juga dengan diabetes. Diabetes yang tidak terkontrol itu akan menyebabkan namanya nefropati diabetes dengan serangkaian mekanisme, itu juga akan merusak ginjal. Gula darah yang tidak, tapi jangan takut. Tidak semua pasien hipertensi diabetes itu tentu akan jadi komplikasi. Dengan catatan tadi. Iya. Berobat yang bujur. Iya, minum obat dengan teratur, iya. Cek kesehatan secara periodik. Betul. Iya. Kalaupun nanti misalnya pasien kita temukan ada gagal ginjal stadium awal 1 sampai 4, nanti ada beberapa obat-obat yang kita atur dosisnya. Jadi jangan khawatir. Jadi tidak ada istilah dokter tuh mencelakakan pasien. Pasti. Betul. Iya, oke. Iya, untuk mengurangi ketakutan nih dengan dokter, saya berhenti dulu. Saya ke Pak Untung. Mudah-mudahan kita untung ya, Iya, Pak Untung. Berkaitan dengan menjaga ginjal yang sehat gitu ya, atau bagi orang yang sudah agak menderita ginjal. Ini makanan, minuman atau suplemen nih Pak Untung atau gizi yang harus dia asup itu seperti apa? Iya. Untuk orang sehat dulu ya, lebih baiknya kita mengkonsumsi makanan dengan menu seimbang. Nah, menu seimbang itu seperti apa? Itu ada kita slogan saat ini yang kita gemakan, yaitu isi piringku. Ya, ada isi piringku. Dimana dalam 1 kali makan, setengah piring pertama itu 2/3-nya adalah sayur. Nah, kemudian sepertiganya adalah buah. Dan setengah piring lagi 2/3-nya adalah makanan pokok. Dan sepertiganya lagi adalah lauk pauk. Nah, jadi kalau kita makan tidak hanya nasi dan lauk saja, harus wajib ada sayur dan buah. Iya, ini setiga aja, nasi, sambel ya. Jangan karbohidrat dulu ya. Iya, jangan karbohidrat dulu, jangan protein dulu. Nah, kenapa kita tekankan sayur dan buah? Ternyata untuk menjaga kesehatan ginjal itu ada zat, kemudian ada mineral yang terdapat di sayur dan buah yang bagus untuk kesehatan ginjal. Nah, semua sayur, semua buah gitu? Ya, rata-rata. Nah, untuk buah misalkan, itu yang bagus itu adalah semangka. Nah, semangka itu ada senyawa aktif yang namanya citrulline. Dia meningkatkan asam amino arginin yang fungsinya adalah membuka pembuluh darah. Nah, jadi kalau kita rutin mengkonsumsi semangka, maka pembuluh darah kita akan terbuka. Dia akan meminimalisir penyumbatan pembuluh darah, yang otomatis tekanan darah akan turun dan mengakibatkan ginjal sehat. Tidak hanya ginjal saja, pembuluh darah dan jantung juga akan sehat. Kemudian ada buah apel juga. Buah apel akan tinggi antioksidan. Ya, kalau ini saya suka. Dan rendah akan kalium. Iya. Karena untuk pasien yang menderita gagal ginjal, asupan mineralnya itu harus kita batasi seperti kalium, fosfor, magnesium. Kenapa? Karena ketika ginjal sakit, ginjal tidak mampu lagi menyimpan atau merilis yang harusnya mineral itu dibuang. Ya. Kemudian ginjal juga dia mengatur keseimbangan cairan yang ada di dalam tubuh. Jadi natrium dan kalium dia akan diatur. Nah, ketika ginjal kelebihan natrium, dia kan natrium itu sifatnya dia hidrofilik, dia mengikat air. Berat gitu ya. Jadi kalau sudah kena gagal ginjal, maka otomatis dia akan ada terjadi penumpukan cairan, kakinya bengkak, perutnya bengkak, dan kalau sampai parah dia akan menumpuk cairan di paru-paru, dan itu bisa jadi sesak. Nah, kalau apel itu lebih bagus dikonsumsi dengan kulitnya. Jadi
Nggak usah pakai kupas gitu? Nggak usah. Oh. Jadi para rekan dengar kalau yang suka Iya, makan apel itu dikupas, jangan dibuang sayang dong. sekali. Iya. Tetap dicuci dengan air bersih saja. Ya udah, yang udah dikupas makan lagi Dikonsumsi. kulitnya gitu. Justru kenapa? Karena dalam apel itu serat yang bagus, serat pangan yang tidak larut air itu ada di kulitnya. Itu 3 kali lipat boleh dikatakan lebih baik kulitnya. Nah ini dia Iya, nih yang banyak yang tidak diketahui oleh pendengar kita, ya. Contohnya kita aja kalau Makan apel? iya pasti dikupas. Apel pun anggur juga aja dikupas. Anggur juga. Kemudian ada juga nanas. Nah, nanas ini ada enzim namanya bromelain. Nah, enzim ini sifatnya itu anti-inflamasi atau anti peradangan untuk bagus kita konsumsi untuk menjaga kesehatan ginjal kita. Tapi nanas bukan dengan kulitnya kan ya? Oh enggak, Atau durian ya? Nanas cukup isinya aja, kotor jadi bersih. Iya. Ya, itu juga bagus. Bagus ya. Nah, Oke. jadi beberapa jenis bahan makanan Semuanya ada di daerah kita ini. iya yang mudah didapat. Kemudian untuk sayur gimana aja? Untuk pasien yang gagal ginjal, memang sayuran berdaun hijau itu kita batasi. Oh iya. Ya, karena tidak boleh terlalu banyak kalium menumpuk. Karena fungsi kalium itu kan mengatur ritme jantung. Ketika kalium banyak menumpuk di dalam tubuh, maka ritme jantung pasien akan berantakan. Itu berbahaya bagi pasien. Iya. Jadi sayur apa yang tidak terlalu banyak kalium di luar sayur yang berdaun hijau? Ya. Apa ya? Contohnya misalkan kembang kol, boleh, bagus. Kubis, terong, timun, wortel, boleh, bagus. Untuk penderita gagal ginjal. Yang nggak gagal ginjal gimana? Ya boleh-boleh aja, silahkan gitu loh. Nah, kemudian untuk kalium itu sendiri untuk pasien yang menderita gagal ginjal kita lihat dulu nih kadar kaliumnya. Kalau memang kadar kaliumnya hasil labnya di atas 5 mg, itu berarti kita lakukan pembatasan kalium. Atau kalau tidak ada hasil lab, kita biasanya kita lihat hasil keluar urin pasien dalam 24 jam. Dari warnanya begitu? Banyaknya. Dari banyaknya. Kemampuan fungsi ginjal yang baik itu dia bisa merilis, mengeluarkan air, menyimbangkan cairan di dalam tubuh. Jadi Dalam jumlah banyak, Iya. satu kali keluar, Iya, dia atau sering keluar tapi sedikit-sedikit nggak ya, apa-apa karena gitu. pasien ginjal rata-rata kalau yang sudah stadium akhir, Dok ya, itu tidak bisa kencing lagi. Oh. Ada bahkan tetes-tetes aja kencingnya. Nah, gitu. jadi minumannya pun harus kita atur. Nah, kalau cairannya itu air kencingnya itu keluarnya kurang dari 400, maka kita harus lakukan pembatasan kalium. Tapi kalau masih banyak, mungkin beberapa jenis bahan makanan yang masih kita rekomendasikan. Jadi kalau kita mengkonseling pasien satu dengan pasien yang lain itu berbeda. Kita lihat grade keparahannya. Kasus per kasus, Kasus per ya. kasus, nggak bisa case by case, kita harus case by case. Iya. Saya dengan Peri gitu disamakan. Nggak bisa. Iya. Kita lihat fungsi ginjalnya masing-masing. Iya. Nah, kemudian untuk minuman, minuman juga untuk pasien yang gagal ginjal itu tidak boleh terlalu banyak minum. Oh. Nah, patokannya gimana ngaturnya? Kita lihat air kencing tadi, seberapa banyak ginjal itu bisa mengeluarkan air kencing. Oh. Nah, rumusnya adalah urin output atau air kencing selama 24 jam kita tampung ditambah dengan 500 mili. Nah, jadi misalkan pasien itu gagal ginjal, kemudian dia cuman bisa mengeluarkan air urin 500 mili. Jadi dia hanya boleh minum 1 liter saja. Oh. Iya. Kenapa? Karena kalau 1 liter dalam 1 hari begitu? Iya. Waduh. Jadi patokannya itu. Jadi kalau misalnya nggak bisa keluar sama sekali gimana? Ya harus 500. Harus bisa 500 itu aja kalau nggak ada air kencing yang keluar. Karena kalau kita tambah ginjalnya tidak mampu mengeluarkan, maka dia akan terjadi odem, asites, kakinya bengkak, perutnya bengkak. Cairannya kemana-mana ya. Iya, karena ginjal udah nggak mampu mengeluarkan. Iya. Nah, jadi itu. Iya. Lalu suplemen lain? Untuk suplemen relatif untuk vitamin sebenarnya kita udah dapat dari buah dan sayur itu sendiri. Oh iya. Ya mungkin ada beberapa kasus misalkan butuh pasien gagal ginjal tuh dia produksi untuk sel darah merah dia sulit. Karena apa? Karena ginjalnya sudah nggak mampu mensintesisnya. Jadi dia kemungkinan pasien akan lebih sering anemia. Mungkin kita beri tambah untuk tambah darah dan lain-lainnya. Nah, kemudian untuk vitamin juga untuk vitamin yang dosisnya tinggi itu juga sebaiknya kalau usia di atas 60 tahun itu juga hati-hati untuk mengkonsumsinya. Oh begitu? Ya, karena vitamin C, misalkan vitamin C yang dosis tinggi, 1000 gitu. Iya, 1000. Kebutuhan
vitamin C harian kita hanya untuk orang dewasa ya, hanya 80 sampai 90% aja 80 sampai 90 mg per hari. Bayangkan kalau yang ada yang 1000. Jadi 10 kali lipat. Nah, pada umur yang di atas 60 tahun, ginjalnya kan fungsinya udah nurun tuh. Dia nggak bisa mengeluarkan vitamin atau mineral yang harusnya dibuang. Jadi akhirnya numpuk. Nah, itu yang biasanya nanti bisa jadi batu ginjal. Karena dia numpuk. Iya, ini juga perlu dipahami ya oleh masyarakat kita. Nah, ini kebanyakan entah mitos atau anggapan ya dari masyarakat kita. Lebih tua kita harus lebih banyak minum vitamin, dokter. Karena kan secara ini kan tubuh kita sudah rapuh gitu ya, ringkih gitu. Lebih bagus kita dapatkan vitamin dan mineral itu dengan cara alami, dengan konsumsi buah dan sayur di situ. Begitu. Nah, terus kenapa kok ada produsen yang bikin seperti itu? Nah, itu adalah jika ada konsumen yang dalam 1 hari sampai 1 minggu, 1 sampai 10 hari misalkan tidak mengkonsumsi buah sama sekali. Nah, itu peruntungan untuk itu. Nah, apalagi di masa pandemi ini kan kita makin banyak minum vitamin C. Setiap hari 1000. Nah, vitamin B dan vitamin C ini untungnya dia larut air. Kalau ginjalnya sehat, tubuh cuman mengambil seperlunya, sisanya dibuang lewat urin. Dan bisa dilihat kalau kita sering mengonsumsi vitamin C, maka air kencing kita biasanya warna kuning. Betul. Ya, nah itu dibuang. Nah, kalau ginjalnya sudah sakit gimana? Nah, ini yang bahaya. Makanya harus bijak kita lihat kondisi pasiennya seperti apa, kondisi orangnya seperti apa, ginjalnya udah masih memungkinkan enggak, gitu. Produksi urinnya memungkinkan enggak. Kemudian untuk orang sehat, minumnya itu minimal 2 liter. Cari gampang. 2 liter. 2 liter itu berapa gelas ya? 8 gelas kalau yang 2,5. Ya. Atau kalau ingin ngitungnya berdasarkan berat badan itu 30 cc dikalikan berat badan aktualnya. Jadi misal berat saya 70, berarti saya kurang lebih harus minum minimal 2,1 kilo. 2,1 liter. 2,1 liter. Nah, 2,1 liter per hari. Lebih banyak berarti. Semakin besar badan seseorang, maka akan semakin banyak konsumsi airnya. Ya, karena kan 70 sampai 80% tubuh manusia itu terdiri dari cairan. Iya, berarti berdasarkan BB ya, bukan berdasarkan usia. Iya, berat badannya. Ya, minimal amannya ya 2 liter lah gitu. Ginjal yang sehat ya. Iya. Nanti masyarakat lebih bingung lagi. Iya, itu. Jadi untuk ginjal yang sehat ya minimal minumnya 2 liter satu hari. 2 liter satu untuk hari. ginjal yang sudah tidak sehat itu nanti tergantung dari konseling. Menyesuaikan dengan konseling dengan dokter. Kemampuan air ginjal untuk kencingnya. mengeluarkan air kencingnya itu seberapa banyak. Oke. Itu yang Iya. Oke, Pak Dokter. Ini dari tadi nih kita belum tahu nih manfaat ginjal itu Pak sendiri untuk tubuh kita ini seperti apa? Ya, jadi pertama kita lihat fungsi ginjal ya. Jadi fungsi ginjal itu luar biasa. Memang kalau kita lihat tuh ginjal kita kan ukurannya cuma segenggam tangan kita, ya. Tapi fungsinya luar biasa. Itu sudah jelaskan Saudara Untung tadi. Yang pertama mengatur keseimbangan cairan, ya, mengeluarkan racun, ya, mengeluarkan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita, ya. Kemudian juga ginjal juga berperan dalam proses sintesis vitamin D. Ginjal juga sangat penting untuk proses pembentukan pembentukan hemoglobin, sel darah merah. Ya, gitu. Jadi kalau itu adalah fungsi-fungsi yang sangat penting dari ginjal kita, ya. Tadi mungkin saya sedikit meng-highlight peranan diet seimbang, ya. Jadi untuk orang sehat yang pertama mungkin saya gampangkan aja. Pertama untuk orang sehat, apa sih diet yang bisa menurunkan risiko kita supaya tidak kena ginjal kronis? Jadi data dari penelitian menunjukkan bahwa diet yang bisa menurunkan risiko adalah yang pertama, diet perbanyak buah dan sayuran yang tinggi kalium. Tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Untung. Yang kedua, batasi konsumsi garam. Itu harus kita highlight. Ya, itu jadi kita paling suka nih yang asin. Betul. Jadi itu yang kita temukan di masyarakat tanah laut, khususnya ketujuh banar, makiwak asin, pakasam dan kawan-kawan. Jadi apabila buahan KPK itu datang Pak, pokoknya sudah berebut lah. Jadi KPK kelompok pakasam kurau. Perlu dipahami bersama bahwa kita hipertensi jawara di Kalsel nomor 1 di Indonesia. Jadi tidak heran kalau jumlah pasien gagal ginjal kita juga banyak. Itu untuk orang sehat secara umum. Yang kedua, kita bedakan diet untuk orang sakit ginjal. Nah, konsepnya adalah kalau orang sakit ginjal itu bagaimana? Bagaimana pola makannya? Yang pertama tadi rendah garam, ya.
Kemudian jumlah cairannya dibatasi. Nanti kita biasanya di ruang cuci darah sudah ada untuk nanti petugas gizi yang ngasih tahu ke pasien. Dan yang ketiga adalah diet rendah protein. Ya. Jadi pada pasien-pasien yang gagal ginjal di stadium awal 1, 2, 3 itu penting mengatur jumlah protein yang masuk. Biasanya kita berikan protein itu 0,8 gram. Kalau yang mau ekstrim lagi adalah 0,6 gram. Nanti kita biasanya berkolaborasi dengan sejawat dari gizi yang ngasih tahu nih pasien boleh makan berapa. Protein yang dipilih yang apa? Misalnya yang gampang, tempe dan tahu, mana yang dipilih? Tahu dipilih karena apa? Karena kadar fosfatnya lebih rendah. Nah, ini petugas gizi yang ngasih tahu yang praktis-praktis seperti itu. Ya, itu konsepnya. Jadi jangan samakan orang sehat dan orang gagal ginjal. Diet seimbangnya beda. Kebalikannya, ya. Kalau orang sehat perbanyak kalium, kalau orang sudah ada gagal ginjal harus dibatasi kalium. Iya. Jadi ini yang harus kita tekankan ya dengan masyarakat kita. Yang itu tadi. penting berikutnya adalah bagaimana diet seimbang itu jangan sampai berat badan kita berlebihan. Karena obesitas itu adalah kunci dari semua penyakit masuk di situ. Begitu kita gemuk, ginjal kita kerjanya luar biasa. Overfiltrasi namanya. Itu penyakit-penyakit ikutannya akan muncul, hipertensi, diabetes, lama-lama gagal ginjal juga. Jadi penting sekali. Dan lagi satu yang paling penting di sini adalah aktivitas fisik, olahraga. Iya. Dan jangan lupa hindari merokok. Itu yang sampai saat ini memang didengung-dengungkan bagi orang sehat, tapi sulit dilakukan. Betul sekali ya. Salah satu nih dokter. Betul. Juga. Ya itu. Jadi itu yang kita harapkan pendengar Tuntung Pandang tahu. Jadi bagaimana cara kita yang gampang kita lakukan supaya kada kena gagal ginjal. Iya. Karena mesin filter loh ya. Betul. Filter nih ginjal nih ya. Ya, dan rekan-rekan Tuntung FM sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung silakan ya di 0811501234 selagi kita ada dokternya hari ini ya. Kalau kita ke rumah sakit kan kita antri dulu, ke loket dulu ya. Jadi kalau langsung ke rumah sidin kita harus bayar. Jadi jangan gitu ya. Dan juga ada ahli gizinya juga di sini nih ya. Bisa dipertanyakan nih kebiasaan saya makan apa gitu ya, yang apakah akan berakibat dengan ginjal gitu. Iya. Yang pasti berbeda dengan orang yang sehat dengan orang yang sudah. Iya, itu tadi yang perlu kita garis bawahi ya. Perlu kita garis bawahi. Betul kata Pak Dokter di awal tadi ya, perlunya literasi begitu ya, agar masyarakat kita mengetahui ya aturan-aturan ini seperti itu ya. Aturan makan untuk orang yang belum sakit, menjaga agar ginjal kita tetap sehat. Aturan makan orang yang sudah sakit pada stadium berapa gitu ya, Dokter ya. Jadi seperti itu. Iya. Nah, apa? Saya kalau mau bertanya. Iya. Jadi ini penting agar masyarakat kita benar-benar bisa berpola hidup yang sehat, khususnya untuk kesehatan ginjal. Ini begini dokter, ini misalnya nih dokter ya, usia sudah 50 tahun lebih gitu ya. Iya, ini sekalian konsultasi. Ya, jadi sebenarnya memang seperti yang dokter sampaikan tadi, tidak ada gejala apa-apa gitu, tidak ada keluhan apa-apa begitu. Nah, lalu dengan kondisi yang seperti ini, misalnya kita mau melakukan berarti kita tidak usah minta pengantarkah dari dokter atau harus minta pengantarkah? Bagaimana ini dokter? Ya. Prosedurnya begitu? Prosedur, jadi itu namanya medical check up ya. Medical check up itu pada orang sehat dianjurkan sekali setahun untuk tes fungsi ginjal, ya khususnya untuk masalah penyakit ginjal kronis ini. Memang kalau untuk check up, untuk asuransi BPJS tidak ditanggung kalau kita mau medical check up. Nah, itu biasanya kalau pasien mau medical check up dengan biaya sendiri. Itu. Sebetulnya di laboratorium itu sudah tersedia paket-paket general check up. Di semua rumah sakit juga ada. Sudah ada. Yang paket apa? Paket hemat, paket paling lengkap ada. Itu tinggal kita atur sendiri. Jadi seperti tadi konsep pencegahan penyakit ginjal kronis, ada yang primer, sekunder, tersier. Primer itu adalah orang sehat. Kita semua orang sehat. Primer pencegahannya gimana? Ada istilah yang namanya cerdik tadi. C, check up berkala setiap tahun. Enyahkan rokok. Jangan merokok. Kalau sudah merokok stop. R apa? Rajin olahraga. Olahraga seperti apa? Minimal 30 menit 5 kali seminggu. Kemudian D bagaimana? D itu diet seimbang. Diet seimbang sudah dijelaskan oleh ini. Kemudian I istirahat yang cukup. Ya. Dan K kelola stres. Ya.
Itu jadi betul sekali. mungkin di zaman sekarang banyak orang yang stres. Iya, betul sekali. Betul sekali. Terutama yang kehilangan mata pencerahan. Iya, betul. kehilangan berkurang gitu Betul. dokter. Iya. Kemudian tingginya biaya hidup juga. Iya. Iya. Dan juga gila kerja juga bisanya Bu. Iya. kerja terus gitu terus. Iya, iya. Dan Stresnya ternyata ini. iya, contohnya yang ada ini ya, mereka para pekerja keras gitu ya. Iya, iya. Jadi bagus mungkin untuk mengelola stres ini mungkin dengan hobi-hobi Betul, olahraga. Main musik gitu ya. Ya. Bisa Boleh. Kemudian pendengar Tentung Pandang mungkin perlu saya informasikan bahwa bagaimana kalau kita punya keluarga yang sudah didiagnosis gagal ginjal Nah, itu stadium dia. akhir. Apa yang bisa dilakukan oleh keluarga ya betul. untuk membantu. Betul. Jadi penyembuhannya. banyak ada misinformasi Bu ya, yang tadi jadi banyak hoax yang beredar bahwa jangan mau cuci darah, nanti umur pendek ya. Iya. Nah, jadi sebetulnya begini, begitu pasien jatuh ke stadium 5, jadi kita harus mempersiapkan pasien untuk terapi pengganti ginjal. Oh. Nah, pilihan terapi pengganti ginjal itu ada banyak, tidak hanya cuci darah ya. Pertama cuci darah atau hemodialisis. Yang kedua bisa juga dengan namanya peritoneal dialisis. Peritoneal dialisis itu kita masukkan alat di perutnya, jadi cuci darah melalui membran peritoneum namanya. Pasien dikerjakan sendiri di rumah. Yang ketiga yang paling bagus adalah transplantasi ginjal. Ya, kalau orang awam mungkin bilangnya cangkok ginjal. Ya. Itu iya. merupakan terapi yang paling bagus. Cuman kita kendala di sini adalah cari donor. Ya, Iya betul. itu. Cari donor kita memang masih kendala di situ ya. Jadi biasanya pasien di stadium 4 kita sudah harus siapkan. Jadi begitu pasien masuk stadium 4, karena stadium 4 ke 5 itu tinggal ditunjul sedikit aja sudah jatuh ke stadium 5 itu. Jadi di stadium 4 kita persiapkan pasien, kita persiapkan keluarga. Bagaimana nanti mau pilih yang mana? Mau pilih hemodialisis, mau pilih peritoneal dialisis, atau kalau pasien yang mampu mungkin mau transplantasi ginjal ya. Kalau untuk hemodialisis kita syukur sudah tersedia di tanah laut ya. Jadi kita sudah bisa melayani pasien hemodialisis mulai bulan November 2021 kemarin ya. Meskipun kita baru bisa menyediakan, saat ini baru ada 4 mesin dan itu sudah penuh semua dan daftar antrian sudah ada 20. Dan pada kesempatan yang baik ini kita harapkan masyarakat tanah laut lebih paham bagaimana cara mencegah, bagaimana cara mengobati. Nah, itu dia Sehingga yang nanti karena begini, semakin banyak pasien yang tidak terkontrol, semakin banyak masyarakat mendapatkan informasi yang keliru, maka jumlah pasien gagal ginjal akan terus meningkat. Berapapun mesin yang kita sediakan tidak akan pernah cukup. Betul sekali. Ya, itu yang penting kita pahami bersama bahwa mulai sekarang terapkan hidup sehat. Ya, peran terapkan keluarga hidup tadi sehat. ya dokter Betul. yang Itu. Sebetulnya kalau kita lihat tuh pencegahannya gampang, tapi susah dilakukan. Iya betul sekali. Betul. Merokok Pak ya, stop merokok susah Pak ya. Susah, malah ngomong begini dokter. Akun ampih begini aja dokter aja pada ampih merokok. Kalau ulun nih kalau kada ulun makani bujuran. Memang ya kan, jadi kampanye pencegahan ini harus benar-benar harus digaungkan ya. Iya. Betul. Dan mungkin dari masyarakat dok, nih yang beredar di masyarakat terkait dengan cuci darah dok. Betul. Apa benar dok? Karena katanya seperti yang dokter bilang tadi bahwa jangan itu mbak akan menyebabkan yang lebih fatal lagi. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa nanti sesudah 1 kali seminggu, 2 kali seminggu semakin dekat dok katanya untuk melakukan cuci darah. Apa ini benar dok? Ya, jadi gini, jadi kita pertama yang harus kita luruskan tadi ya, jadi atau misinformasi yang tadi. Yang pertama begini, untuk cuci darah itu ada indikasinya ya. Kapan pasien perlu hemodialisis atau cuci darah kalau orang awam. Yang pertama tentu tadi, begitu fungsi ginjal di bawah 15%, jadi kita harus pilih pasien, kita kasih tawaran mau pilih yang mana ya. Karena begitu ginjal tidak berfungsi maka harus ada yang menggantikan ginjal itu. Gitu. Berbeda kalau orang sakit gagal jantung, tentu tidak ada mesin untuk sakit jantung. Iya. Itu yang pertama. Jadi kita pilih-pilih pasien. Jadi pasien-pasien yang sudah stadium 5, sudah ada indikasi, sudah ada sesak, sudah ada anemia, sudah ada odem paru. Dengan kondisi seperti itu kita biasanya lakukan cuci darah. Dan yang paling sering kita temukan adalah pasien-pasien yang datang ke UGD dalam kondisi akut, komplikasi gagal ginjal dengan kondisi yang mengancam nyawa. Pasien sesak, kejang-kejang, kadar kaliumnya tinggi. Kadar kalium normal harusnya 5. Pasien bisa datang kadar kalium 8. Akibatnya jantungnya bisa berhenti.
itu harus mau tidak mau kita harus buang racun itu lewat mesin. Kalau kita terlambat pasien akan meninggal. Itu yang tidak dipahami masyarakat ya. Nah, kemudian begitu pasien stabil, ini pasien sudah kita berhasil atasi kegawatannya, sesaknya sudah berkurang ya. Nanti biasanya kita carikan jadwal 2 kali dalam seminggu. Sebetulnya kalau mau ideal pasien tuh sebetulnya memerlukan cuci darah 3 kali seminggu. Itu yang syarat minimal. Cuman kita di Indonesia tidak sanggup. Dokter? Terus menerus. Karena begitu orang gagal ginjal tidak balik normal lagi. Ya. Tidak mau sembuh begitu dokter? Betul. Jadi sama. Orang gagal ginjal tentu akan cuci darah seumur hidup. Kecuali pasien nanti mampu untuk cangkok ginjal, mungkin cuci darahnya bisa di stop. Ya. Itu yang pertama. Kemudian jadi yang paham itu bakal pasien akan cuci darah terus, betul. Pasien akan cuci darah terus, ya. Nah di situ perlu dipahami bahwa orang bisa hidup berkualitas dengan cuci darah. Itu mungkin yang tidak diketahui. Ya. Kalau pasien itu taat, jadi cuci darah, hemodialisis rutin seminggu 2 kali, racun-racunnya sudah berkurang, maka pasien nafsu makan mulai bagus, tensi mulai turun. Pasien bisa aktivitas seperti biasa. Jadi pasien bisa bekerja. Jadi beberapa pasien tuh masih bisa bekerja di kebun, menoreh. Masih bisa. Pasien-pasien masih bagus. Masih bisa. Iya. Kalau pasien itu disiplin, minum obat disiplin, cuci darah disiplin, pasien bisa ada yang sudah bertahan sampai 30 tahun. Itu jadi 30 tahun masih bisa, masih sehat. Pada kondisi stadium 45 begitu? Bukan, di stadium 5. Di stadium 4 kita belum baru persiapan untuk cuci darah. Begitu stadium 5 fungsi ginjal di bawah 50%, pilihannya 3 tadi. Mau cuci darah, mau peritoneal dialisis atau cangkok ginjal. Karena tidak ada pilihan lagi. Begitu gagal ginjal, jadi harus ada pengganti. Pilihannya 3 tadi, mau pilih yang mana? Nah, masyarakat tidak tahu bahwa kalau dia tidak memilih salah satu dari 3 itu, maka akibatnya pasien akan meninggal. Iya. Itu jadi meninggal. Karena kemungkinan sembuh tidak ada ya. Tidak ada sembuh. Jadi harus bantuan itu yang 3 tadi. Sebetulnya kan kita tidak harapkan pasien itu datang di stadium 5. Jadi kita harapkan pasien datang di stadium 1, stadium 2, sehingga kita bisa cegah supaya nggak stadium 5. Tadi kalau punya hipertensi, berobatlah dengan teratur. Kalau punya diabetes, berobatlah dengan teratur. Jangan percaya hoak bahwa obat itu merusak ginjal. Bukan, sebaliknya. Begitu obat tidak diminum, diresepkan oleh dokter ya, dokter. Itu juga yang harus kita saya highlight di sini. Jadi banyak pasien-pasien itu dia tahu hipertensi, maka dia akan searching di Google. Saya diabetes, dia cari di Google obatnya apa saja. Sendiri gitu ya. Celakanya lagi, dia percaya dengan iklan-iklan online. Diabetes bisa sembuh. Maka sembuh total katanya, iya. Jadi pasiennya beli. Kalau kita tanya, ibu selama ini minumnya apa? Dia bilang saya beli daun insulin. Saya beli kapsul insulin. Padahal tidak ada itu. Ya. Jadi banyak sekali iklan penipuan online. Jadi kalau sakit jangan mendiagnosa diri dengan Google. Membeli obat sendiri di online yang belum tentu obat itu betul. Jadi saya tekankan di sini masyarakat ya, betul. Agar jangan minum obat sembarangan. Karena jangan jadi tentu. Dokter sendiri begitu karena kita tidak ada pengetahuannya untuk itu. Yang nulis di Google juga yang bikin obat. Itu ada loh batasnya. Dia kan dia suka dia nulisnya gitu. Iya, tergantung kitanya. Yang parah lagi masih banyak masyarakat kita yang berobat ke alternatif. Jadi beberapa kemarin kita temukan 2 pasien gagal ginjal yang seharusnya cuci darah. Dia minta berobat ke alternatif dulu. Katanya nanti bisa sembuh dan tidak perlu cuci darah. Akhirnya apa? Pasiennya berikutnya 2 minggu kemudian datang ke UGD dengan kondisi komplikasi dan pasiennya tidak bisa kita selamatkan lagi. Itu. Jadi gitu informasi-informasi yang tadi yang ditekankan dalam peringatan Hari Ginjal Sedunia adalah literasi kesehatan yang benar. Betul. Penting sekali, penting ya. Banyak informasi di media, cuma kita pilih-pilih mana yang benar, mana yang tidak, mana hoax, mana bukan. Iya, yang amannya adalah ketemu langsung dengan dokter. Ya, jadi kita ada puskesmas, kita ada dokter praktik. Jadi datanglah ke fasilitas kesehatan yang sudah terpercaya. Ya, kalaupun pendengar Tuntung Pandang mau mengakses informasi, banyak kok situs-situs yang menyediakan informasi yang dari Kemenkes dari Tuntung Pandang juga sekarang kan kita mengadakan penyuluhan istilahnya, jadi memberikan informasi yang sebenarnya banyak informasi baik itu Facebook, baik itu
Instagram, YouTube yang informasi-informasi tentang kesehatan yang benar. Ya. Begini dokter, ini kan informasi memang sangat penting, sangat penting tadi ya. Nah, idealnya kan mereka harus datang nih ya, harus datang berkonsultasi dengan dokter ya, dengan ahli gizinya juga ya. Nah, ini seandainya ini ya, karena masyarakat kita ini banyak keperluan, banyak hambatan lainnya, begitu ya, rumah jauh, kada bisa datang ke rumah sakit. Nih adakah solusi lain gitu atau misalnya lewat WA, lewat apa begitu dokter? Ya memang sekarang ada namanya telemedicine ya. Telemedicine banyak aplikasi seperti Halo Dokter segala macam yang ada di aplikasi mungkin bisa dimanfaatkan. Terutama itu bermanfaat pada pasien-pasien yang terdiagnosa COVID-19 ya. Untuk pasien-pasien yang khusus penyakit ginjal kronis, tentu kita harus melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan darah kadang-kala jarak jauh. Ya, jadi memang harus datang. Kita mau periksa darah, mau periksa kencing, kadang-kala kita menerang-nerang ini pian darahnya kada normal, kada bisa. Jadi harus datang jadi ke fasilitas kesehatan ya, datang ke puskesmas dulu, nanti dokter di puskesmas akan screening jadi pasien-pasien mana yang berisiko gagal ginjal. Jadi kalau Anda dikasih pasti akan dirujuk ke rumah sakit, dan di rumah sakit kita akan lakukan pemeriksaan lanjutan untuk menentukan nih pasiennya benar nggak penyakit ginjal kronis, stadiumnya berapa, dan apa yang kita berikan terapi pada pasien ini, sehingga pasien-pasien tidak jatuh ke stadium 5 tadi. Iya. Oke, mungkin usianya dokter, usia berapa nih mungkin batasannya yang harus sudah mulai melakukan pemeriksaan itu? Betul. Jadi kalau kita lihat secara teoritis di atas 30 tahun fungsi ginjal kita akan berkurang 1% per tahunnya. Tetapi ingat bahwa penyakit ginjal kronis bisa menyerang dari umur anak-anak. Begitu. Betul. Jadi penyakit radang kronis pada anak kalau nggak ditangani dia akan dewasa berlanjut menjadi gagal ginjal kronik juga. Di unit hemodialisis kita pasien termuda yang cuci darah lah umur 24 tahun. Jadi sudah cuci darah umur 24 tahun ya. Setelah kita tanya ternyata dia memang sudah menderita hipertensi dari umur 16 tahun. Itu bawaan dokter? Ada namanya hipertensi esensial yang memang dia faktor keturunan. Jadi dia hipertensi dari umur muda dan kebetulan pasien itu tidak berobat secara teratur. Jadi dia bilang tensi saya 240 tidak apa-apa dokter. Tidak pusing 240. Iya, bahkan ada yang 180 nggak apa-apa katanya. Betul. Iya. Itu jadi jangan berobat kalau ada keluhan saja. Kalau kada pusing kada berobat. Kalau kada sakit gulu kada diminum obatnya. Kada boleh seperti itu. Jadi begitu pendengar jantung pantang didiagnosa hipertensi, maka seumur hidup harus minum obat. Jadi jangan percaya hoak itu bahwa obat itu akan merusak ginjal. Jadi sebaliknya, obat kalau tidak diminum, tensi tidak terkontrol, itulah yang akan menyebabkan kerusakan ginjal. Luar biasa ya. Ini memang benar-benar Hari Ginjal ini ditetapkan sebagai suatu momentum karena memang sangat berbahaya, tidak bisa sembuh, tidak ada gantinya kecuali cangkok ginjal. Iya, cangkok ginjal tadi. Kalau ada yang donorkan juga. Iya, dan itu sangat sulit sangat sulit, sangat mahal sekali. Nah, ya, jadi kepada para pendengar mulai sekarang nih kita ya sayangilah ginjal Anda ya. Untuk memeriksakan diri ya secara berkala ya menggunakan program cerdik tadi. Betul. Ya. Nah, agar kita benar-benar dapat memelihara ginjal kita. Nah, ini kalau misalnya ada keluhan nih dokter, ginjal, kalau kata orang kalau sakit ginjal itu ciri-cirinya pinggang sakit. Betul. Gitu ya, keluar kencing tidak terlalu banyak gitu. Betul. Nah, dalam kondisi seperti itu lalu masyarakat kita kan yang tadi suka dengan herbal-herbal gitu ya, minum kumis kucing. Nah, itu ini herbal tapi langsung. Nah, ini kondisinya bagaimana nih dokter kalau seperti ini? Ya memang di praktik juga kita sering temukan pasien yang minum herbal. Kalau dia herbal dibuat sendiri, misalnya kumis kucing itu oke, tidak masalah. Tetapi kalau pasien hati-hati yang beli herbal online, karena kita tidak tahu kandungan dalamnya apa. Betul. Ya, sering sekali kita temukan ternyata kandungannya itu obat keras malah. Itu yang malah merusak ginjal. Iya, banyak juga herbal-herbal yang katanya herbal, ternyata juga ada bahan kimianya juga di dalamnya dokter. Iya. Jadi itu yang juga harus penting ya, bagi para pendengar kita untuk mengatasi atau untuk mencegah ya dari ginjal kita. Nah, kita memang hal yang paling baik kalau menurut pembicaraan tadi adalah bertemu langsung dan berkonsultasi langsung dengan dokter. Jangan sampai sudah ada keluhan kita baru datang. Ya mulailah saat ini
Karena tadi seperti disampaikan oleh dokter, ya idealnya sebenarnya usia 30 tahun ya, tetapi sudah ada yang di bawah 30 tahun ya sudah menderita gitu ya. Apalagi makanan-makanan sekarang yang instan, instan, yang junk food, ya. Tinggi itu akan mempengaruhi ya Mas ya. Iya, betul. Pengawet juga mempengaruhi, Mas Untung? Kan kaitannya dengan hipertensi, kebutuhan garam harian kita itu tidak boleh lebih dari 2.300 mg atau setara dengan 1 sendok teh ceper. Oh, ya, segitu itu aja satu hari? Iya. Nah, tapi tidak hanya yang kita tambahkan ke bahan makanan saja, tapi natrium yang misalkan kita ada beli kue atau kemasan yang kita baca nutrition fact-nya. Ada nggak kandungan natriumnya di situ? Kalau ada kandungan natriumnya itu udah termasuk. Termasuk. Oke. Ya, itu yang akan menjadi kerja ginjal itu semakin berat. Nah, solusinya adalah kita tambah kaliumnya. Nah, kalium ini yang nanti akan menyeimbangkan kadar natrium yang ada di dalam tubuh untuk dikeluarkan melalui ginjal. Itu kalau ginjalnya sehat. Iya, oke Mas Untung, ada juga nih kan sekarang nih lagi beredar garam. Kalau dulu kan kita garam dari laut itu ya. Nah, terus nih ada garam yang katanya garam dari gunung begitu ya, garam dari tambang. Nah, ini antara dua ini yang mana yang lebih baik kita konsumsi untuk kesehatan kita? Iya. Kalau untuk yang sudah menderita hipertensi, dia ada garam yang tidak ada natriumnya. Dia ada udah diolah, jadi ada garam tapi tidak mengandung natrium, jadi 0 natriumnya. Nah, itu bagus digunakan untuk penderita hipertensi. Tapi untuk cita rasa dia akan sedikit berbeda. Tidak segurih dan seasin garam yang pada umumnya. Nah, sebenarnya itu semua garam, mau garam laut, mau garam gunung itu sebenarnya sama saja. Tidak ada beda-bedanya. Ya, karena dia ada mengandung sodiumnya juga kan, garam juga. Natriumnya juga ada juga. Nah, tapi kalau untuk menjaga yang riwayat hipertensi, saya mau konsumsi garam yang rendah natrium. Ada kayak Himalaya begitu ya? Bukan, dia ada produk nggak bisa kita sebutkan sini ya. Nanti akan jadi iklan ya. Ya, ada produk ya rendah natrium, begitu juga misalkan susu misalkan yang untuk diabetes juga ada dan sebagainya. Nah, itu. Nah, terkait juga yang masalah mitos nih, karena saya di ruang hemodialisis juga ada mendengar bahwa nanti kalau kita cuci darah kita nggak bisa makan apa-apa. Nah, justru terbalik. Kalau pasien itu sudah didiagnosa harus cuci darah dan tidak cuci darah, justru makannya yang tidak bisa macam-macam. Karena tidak ada fungsi ginjal yang menggantikan. Proteinnya harus rendah, kaliumnya harus rendah, cairannya harus sedikit. Susah. Jadi untuk hidup produktivitas dia akan terkendala. Mas, lambat laun ketika tidak cuci darah itu kan amoniaknya, racun ginjalnya itu numpuk, bisa ada sesak dan sebagainya. Nah, ketika sudah cuci darah barulah kita konseling. Dia boleh makan protein dari 0,8 gram, bahkan beberapa pasien sempat saya beri 1,2 gram, itu dia tidak apa-apa untuk menjaga nilai HB-nya agar tidak rendah banget. Memang HB-nya tidak bisa normal, sulit sekali untuk normal. Paling tinggi 11 paling dok ya. HB-nya paling tinggi 11, padahal normalnya harusnya 13 paling tidak. Nah, itu sulit tapi kita jaga. Nah, dengan cuci darah ini karena fungsi ginjalnya sudah terjaga, dia makanan yang lebih bisa bervariasi lagi. Nah, jadi kita atur, kita konseling lagi ulang. Nah, dengan cuci ginjal dan diet yang sehat, produktivitas itulah yang nanti akan kita capai. Jadi iya, pendengar setia. Jadi bukan hanya kita penting berobat, tetapi kita juga penting untuk berkonseling gizi, gitu ya. Kalau kita sudah cuci darah, makannya sembarangan, asupannya sembarang. Misalnya Senin dan Kamis dok ya. Kalau orang Banjar bilang tuh Pak Ketut rapak ragus, paham lah ya. Iya, sikat semuanya gitu ya. Senin dan Kamis dia jadwal cuci darah. Tapi karena dia makannya sembarangan, tiba-tiba dia sesak di hari Rabu. Mau tidak mau dia cuci darah lebih awal. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Nah, itulah mungkin salah satu penyebabnya yang mungkin semakin sering. Iya, makannya tidak terpola. Makan yang boleh, yang tidak memberatkan kerja ginjal seperti apa. Nah, itu. Kada apa-apa juga jarang sedikit aja dokternya merasa enak bener Bang. Jadi itu justru, nih masyarakat kita jadi justru kalau yang sudah cuci darah jangan takut tuh cuci darah, misalkan memang harus tidak ada alternatif lain. Memang tidak bisa menyembuhkan, tetapi bisa meningkatkan angka harapan hidupnya, bisa bertahan dibandingkan tidak cuci darah. Jadi dengan diet pola yang sesuai,
dia dari hari ke hari dia masih tetap bisa produktivitas, walaupun kebanyakan memang tidak seperti semula, tapi dia tidak bed rest total saja, dia masih bisa aktivitas ringan, bahkan ada yang bisa kerja, bisa menulis karet dan lain-lain seperti itu. Dokter, selain daripada tadi cuci darah ini sakit kan dokter? Ya itu juga yang jadi apa? Iya, jadi momok mereka ya, menakutkan banget gitu. Jadi biasanya begini, kadang pasien tuh takut berdahulu. Cuci darah tuh seperti apa? Iya. Seperti ini bakalan mati nih. Makanya itu. Lihat merah. Betul. Iya, jadi betul. Jadi sebetulnya tuh terminologi cuci darah tuh salah ya. Tidak ada istilah darah itu dicuci. Jangan bayangkan cuci darah tuh kayak orang kita membasuh baju dikasih sabun. Iya. Atau darah dikeluarin semuanya dulu cuci-cuci baru masukin lagi. Betul. Jadi cuci darah tuh konsepnya begini. Jadi pasien darahnya kita tarik masuk mesin. Di mesin tuh ada namanya dialiser. Dialiser itu adalah pengganti ginjal kita. Jadi darah itu nanti di sana darah dengan dialiser itu sebetulnya tidak pernah ketemu. Ada satu membran yang membatasi. Nah, di sanalah proses cuci darah atau hemodialisis berlangsung. Jadi ada racunnya dipindahkan dari darah pasien ke dalam cairan yang kita pakai untuk cuci darah. Jadi racunnya, kaliumnya nanti dibuang di situ. Begitu darah itu bersih, dikembalikan ke pasien. Gitu ya. Sebetulnya nggak pernah darah itu dicuci ya. Iya. Jadi cuman masyarakat sudah kadung salah kaprah cuci darah. Sakit apa tidak? Di awal memang untuk akses, karena tadi pasien biasanya sudah datang stadium 5. Jadi pada stadium 5 pasien gelisah, kejang-kejang. Tentu kita tidak bisa langsung ditusuk pembuluh darahnya. Kita biasanya pasang alat dulu namanya CDL, kateter double lumen. Kita pasang alat dulu. Mungkin pada saat masang itu agak sakit, tapi sudah dibantu dengan dibius dulu. Nah, begitu pasien sudah stabil, baru dipasang namanya nanti akses HD, ada namanya avisan. Jadi pembuluh darahnya dibuat disambung supaya pembuluh darahnya itu alirannya bagus. Iya. Ditusuk di sana. Jadi kayak orang pasang impus, kayak orang suntik biasa. Nyerinya mungkin di situ aja. Ya. Kadang lebih gampang kalau saya menjelaskan, pasien kadang tidak mengerti dan masih takut. Biasanya saya pasien suruh ke ruang cuci darah. Ibu silakan ke ruang cuci darah. Coba tanya pasien yang rutin cuci darah. Nah itu biasanya pasien baru mengerti. Oh ternyata orang cuci darah ini tidak sakit. Oh ternyata pasiennya masih kawa begawe. Pasiennya masih bisa menoreh. Pasiennya masih bisa bekerja sehari-hari. Ya. Jadi dengan cuci darah pun orang masih bisa hidup berkualitas. Caranya bagaimana? Tadi pertama cuci darah rutin seminggu 2 kali. Dietnya diatur, ya minumnya diatur, makan buah seberapa. Nah, itu semua sudah ada ahli gizi yang membantu nanti mengaturnya ya. Kalau pasien disiplin seperti itu, pasien bisa hidup berkualitas. Pasien masih bisa bertahan 10, 20, 30 tahun. Ya, 10, 20. Kalau dia cuci darah maka tentu sebagian besar akan meninggal. Tetapi dengan cuci darah, dengan disiplin, ikuti pola makan, ikuti obat-obat yang harus dikonsumsi, pasien masih bisa hidup berkualitas, masih bisa bekerja, masih bisa aktivitas sehari-hari. Kecuali pasrah. Iya, jangan. Kita kan harus ada upaya. Dokter, selain dari cuci darah melalui mesin tadi dan lain-lain, adakah dokter cuci darah ini misalnya melalui obat? Nah itu, jadi jangan salah kaprah lagi. Jadi ada juga hoak-hoak yang berita. Betul. Obat ini untuk mencuci darah. Betul. Jadi saat ini tidak ada ya. Pilihan kita yang ada di Indonesia yaitu memang ada sekarang pilihannya hemodialisis yang harus ke rumah sakit. Di negara-negara barat sudah ada namanya home dialisis. Jadi dia beli alat sendiri, dia kerjakan di rumah sendiri. Itu. Jadi kalau di barat sudah ada namanya home dialisis. Kemudian yang pilihan tadi yang cuci darah lewat perut. Jadi dua itu aja dialisis, atau yang terbaik itu adalah transplantasi ginjal. Kalau kapsul untuk cuci darah tidak ada, itu hoax ya. Iya. Sama juga pasien yang percaya insulin tuh ada yang kapsul, nggak ada. Nggak ada. Nah, belum ada. Mungkin suatu saat lagi mungkin ditemukan kapsul, tapi saat ini yang ada insulin itu hanya injeksi. Dan ada juga masyarakat yang paham insulin itu ada daun insulin. Tidak ada istilah daun insulin. Iya. Belum ada. Jadi bukan dari alam, bukan. Tumbuhannya. Gitu ya. Pasien datang ke poli, dia bilang saya sudah minum daun insulin. Dari mana dapat? Beli online. Saya minum kapsul insulin, beli online. Itu. Jadi banyak sekali misinformasi dari masyarakat. Betul. Jadi di kesempatan Hari Ginjal Sedunia ini kita tekankan lagi pentingnya literasi kesehatan yang benar, ya, supaya masyarakat ikut juga secara aktif berpartisipasi supaya
jumlah penyakit ginjal kita tidak naik terus. Iya, semakin berkurang. Betul. Iya. Oke, dokter, ini sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan, namun karena waktu kita sudah tidak memungkinkan ya. Perlu kita konsultasikan ini ya, yang berkenaan dengan penyakit ginjal ini, karena memang ini ada penyakit yang sangat berbahaya ya, dan tidak bisa sembuh. Dan biasanya setiap talkshow Pak banyak yang telepon teraktif. Hari ini mungkin ketakutan melongo, mungkin nggak ada yang paling hujan juga. Mungkin juga. Baik, karena waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, dan itu tandanya program Tanah Laut Menyapa pagi hari ini harus segera berakhir. Untuk statement closing nih dokter berkaitan dengan Hari Ginjal. Baik, jadi untuk seluruh warga Tanah Laut pendengar Tuntung Pandang, jadi hari ini 10 Maret kita peringati sebagai Hari Ginjal Sedunia. Jadi sayangilah ginjal, lakukan yang tadi pencegahan, terapkan diet seimbang, hindari rokok, aktivitas yang teratur, cegah obesitas, dan kalau sudah menderita penyakit-penyakit yang menjadi faktor penyebab gagal ginjal, diabetes, hipertensi, berobatlah secara teratur ke fasilitas kesehatan. Mudah-mudahan dengan demikian jumlah pasien penyakit ginjal kronis dan masyarakat yang sehat sendiri mampu untuk mencegah supaya nggak mengalami penyakit ginjal kronis. Dan juga satu lagi, jangan lupa kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti, silahkan bertanya langsung ya, jangan bertanya dengan jangan bertanya kepada mbah-mbahan.